Pernah dengar nama Albert Einstein kan? The man, the legend, ilmuwan paling jenius abad 20. Penemu teori relativitas. Kita semua tahu dia, tapi ada satu sisi dari sosok Einstein yang jarang banget dibahas. Bahkan jadi rahasia besar yang sengaja ditutup rapat-rapat. Tahukah kalian, ilmuwan yang dikenal kritis pada agama ini, konon menyimpan kekaguman luar biasa pada agama Islam dan Nabi Muhammad. Bukan sekadar kagum biasa, tapi sampai syok dan menganggap Islam itu jauh lebih sempurna dari agama manapun. Hah, seriusan? Kali ini kita akan bongkar tuntas poin-poin krusial, mulai dari pandangan awal Einstein tentang Tuhan, sampai bukti-bukti yang mengaitkan teori relativitasnya dengan Al-Quran dan hadis. Siap-siap, karena ini akan mengubah cara pandang kalian. Bagian 1. Einstein dan Tuhan, pandangan yang kontroversial. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Einstein itu besar dari keluarga Yahudi yang taat. Tapi, seiring ia dewasa dan menjadi fisikawan teoretis, pandangannya terhadap agama mulai bergeser. Dia terkenal kritis guys, saat ditanya tentang Tuhan personal, Tuhan yang ikut campur urusan manusia seperti dalam agama Samawi. Einstein blak-blakan bilang, itu hanyalah khayalan atau konsep antropologis. Sebuah suratnya yang terkenal bahkan menyebut agama Yahudi itu tak lebih dari reinkarnasi tahayul paling tak masuk akal. Tapi tunggu dulu, jangan salah paham. Einstein bukan ateis murni loh. Dia punya kutipan emas yang sering kita dengar. Ilmu tanpa agama itu buta, agama tanpa ilmu itu lumpuh. Buat Einstein, kalaupun dia beragama, itu adalah bentuk keterpesonaan tak terbatas pada struktur dunia. Dia melihat keteraturan alam semesta, hukum fisika yang sempurna, dan itulah Tuhannya. Dia bilang, saya adalah manusia tak beriman yang sangat religius. Agak rumit ya, intinya. Ia percaya pada kekuatan alam semesta, tapi bukan pada sosok Tuhan yang kita kenal secara tradisional. Bagian 2. Rahasia surat dan klaim kesempurnaan Islam. Nah, disinilah cerita jadi makin seru dan misterius. Di tengah pandangannya yang kritis itu, muncul klaim mengejutkan, Albert Einstein kagum pada Islam. Ia sempat mengatakan bahwa Islam itu jauh lebih logis dan sempurna jika dibandingkan dengan semua agama lain di dunia. Sebuah pernyataan yang powerful banget dari seorang ilmuwan sekelas dia. Bukti klaim ini, konon, tertulis dalam sebuah surat rahasia yang ditujukan kepada seorang ulama besar Syiah bernama Ayatullah Al-Uzma Boroujerdi. Guys, isu surat menyurat ini memang kontroversial dan sering diperdebatkan keasliannya. Ada yang bilang surat ini asli, bahkan ada klaim yang lebih ekstrim yang menyebut Einstein sampai memeluk Islam Syiah di akhir hayatnya. Intinya, surat ini disimpan ketat di sebuah kotak penyimpanan di London karena saking sensitifnya. Kebayangkan bagaimana kalau surat ini bocor ke publik. Poin krusial dari klaim surat itu adalah, Einstein mengakui Islam dan Syiah 12 imam, dan menyebut Islam sebagai agama yang paling rasional. Bagian 3. Relativitas Einstein dan konsep kebangkitan jasmani. Oke, sekarang kita masuk ke ranah yang benar-benar mind-blowing, fisika dan akhirat. Teori relativitas yang dibuat Einstein, ternyata mengacu pada ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis. Gimana caranya? Ini nih bagian paling kerennya. Einstein membahas konsep kebangkitan jasmani atau resureksi, yaitu saat manusia dibangkitkan kembali di padang mahsyar. Dia mengatakan, formula matematika untuk kebangkitan jasmani itu berbanding terbalik dengan formula terkenalnya, E sama dengan MC kuadrat. Kalau kita balik, kita dapat M sama dengan E atau C kuadrat. Secara awam, ini menunjukkan bahwa energi dapat kembali menjadi materi atau badan. Artinya, sekalipun badan kita sudah hancur jadi energi di dalam tanah, ia tetap bisa kembali berwujud semula dan hidup kembali. Nah, konsep ini sejalan dengan firman Allah di Al-Quran, Surah Ibrahim ayat 48, tentang hari ketika bumi dan langit diganti, dan manusia berkumpul di padang mahsyar. Hebatnya lagi, Einstein disebut terpesona dengan hadis tentang mikroj jasmani Nabi Muhammad, khususnya bagian ketika pakaian Nabi menyentuh bejana air saat terangkat. Setelah Nabi kembali dari perjalanan mikroj yang melalui berbagai zaman, air di bejana itu masih dalam keadaan tumpah. Bagi Einstein,
Hadis ini adalah khasanah keilmuan tentang relativitas waktu yang mahal harganya. Bagian 4. Pengakuan terhadap Nabi Muhammad. Poin terakhir, dan ini adalah klimaks dari kekaguman Einstein. Pengakuan terhadap Nabi Muhammad. Ilmuwan terbesar abad ke-20 ini tidak hanya kagum pada ajarannya, tapi juga mengakui kehebatan personal Nabi Muhammad. Dalam buku The Great Story of Muhammad, Einstein disebut pernah mengatakan, "Saya yakin bahwa dengan pemikiran dan mentalitas yang tercerahkan, Muhammad mampu menjauhkan orang-orang Yahudi yang bermaksud menjatuhkan Islam." Wow, pengakuan yang luar biasa ya guys. Ini menunjukkan respek yang tinggi dari seorang tokoh Yahudi Jerman terhadap pemimpin besar Islam. Kekaguman ini juga diperkuat oleh tokoh-tokoh besar lain, seperti Michael Hart, seorang penulis keturunan Yahudi, yang menempatkan Nabi Muhammad di peringkat pertama dalam bukunya tentang 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Leo Tolstoy, sastrawan Rusia dan pemuka agama, yang juga terang-terangan mengaku sebagai pengagum Nabi Muhammad. So guys, dari semua fakta dan klaim yang kontroversial tapi mind-blowing ini, kita bisa tarik satu kesimpulan, bahkan seorang jenius seperti Albert Einstein pun, di ujung pencarian keilmuannya, menemukan titik temu antara sains dan kebenaran ajaran Islam. Kebenaran yang disampaikan Nabi Muhammad, jauh sebelum teori relativitas lahir, ternyata sudah menjadi kunci untuk memahami misteri alam semesta. Ini seharusnya makin menguatkan keyakinan kita, bahwa petunjuk dari Nabi Muhammad adalah kebenaran yang mutlak. Bagaimana pendapat kalian tentang kaitan Einstein, relativitas, dan Islam ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten keren lainnya. Sampai jumpa di video berfaedah berikutnya.